Hai Cancer, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Sia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya saya bikin sesuatu yang berbeda kali ini, dan ini adalah bacaan untuk kalian para Cancer tentang percintaan timeless ya. Percintaan 2026 timeless tapi selama 2026. Oke. Setuju nggak sih saya hari ini bikin percintaan? Terserah adalah setuju atau tidak. Oke, anyway, moon saya Cancer, so sedikit banyak kalau secara emosional saya tersangkut di bacaannya Cancer. Oke, ini kartu yang saya buat. Salah. Kartu yang saya pakai, bukan saya yang buat namanya Rider White ya. Oke. Makanya ini namanya Rider White Tarot. Nama aslinya saya pelupa memang saya. Oke, anyway, saya akan buka kartu ini satu persatu. Saya taruh tebarannya di depan, tapi kalian nggak akan lihat ya. Saya buka 7 kartu, tapi saya akan menerangkannya satu persatu. Biasanya kan kalian bisa lihat kartunya ya. Oke, so ini yang akan saya ambil secara acak untuk kalian. Oke, ini kartu pertama. Wow, Cancer, ada yang datang nih. Ada yang datang nih. Ya, kalau secara percintaan tuh ada yang datang. Harusnya gini kali. Kalian yang bisa lihat tuh. Oh, enggak lucu. Kalau begitu saya bisa lihat di situ. Ya. Oke, anyway, saya gini aja deh, biar nggak ada yang bisa lihat sebenarnya kartu apa sih yang saya ambil. Ini, aduh, demunnya terbalik, nggak apa-apa deh. Oke, King of Pentacles. Selanjutnya, Knight of Pentacles. Knight lagi, ini beneran pada datang nih. Cancer ini pada datang nih. Kalian menginginkan seseorang datang ke kehidupan kalian gak sih? Aduh, kalau dilihat sih bagus nih kalau percintaan. Emang semuanya ujung-ujungnya duit karena Pentacles ya. Pentacles kebanyakan kan tentang duit. Yang cuma satu doang yang Cups, yang tentang percintaan gitu ya. Terakhir Six of Pentacles-nya terbalik. Oke. Siapapun kalian yang nonton ini para Cancer, mari kita ulas satu persatu. Seperti yang saya bilang, di sini ada 3 knight ya. Knight ini yang pakai kuda ya. Kalau namanya knight biasanya kan ada movement gitu ya, ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang either datang atau gimana ke kehidupannya si Cancer, karena ini saya lagi bacain percintaannya Cancer. Cancer ingin tahu apakah akan ada orang yang datang di dalam kehidupan percintaannya Cancer? Ada. Kartu pertamanya bilang ada. Apakah ada halangannya? Ada halangannya enggak? Ya udah meluncur aja nih kartu satu. Ini bukan halangan karena tidak terbalik kartunya. Ini adalah Eight of Pentacles. So ada yang datang di dalam kehidupannya Cancer untuk urusan percintaan, dan itu bukan karena semesta berbaik hati aja sama kalian, tapi memang karena kalian menginginkannya. So kalau kalian nggak menginginkan itu terjadi, ya nggak terjadi. Intinya gitu ya. Kalau kalian menginginkan ada yang datang dalam kehidupan percintaan kalian, datang ya, karena memang kalian menginginkannya. Kalau tidak menginginkannya, ya udah skip, nggak usah aja diterusin, percuma gitu. Ini nanti jadi nggak relate sama kalian. Tapi kalau kalian pengen tahu, walaupun tidak menginginkannya 100%, tapi adalah di hati kecil, oke lah ada yang datang gitu ya. Siapa tahu dia adalah the one. Dia adalah orang yang memang akan stay di dalam hidupnya Cancer, tanpa controlling, tanpa menjadi toxic gitu ya. Kalian tahu lah ya, di sosial media sedang beredar banyak sekali hal-hal tersebut ya kan. Oke, so resultnya gimana dengan orang yang datang itu? Tada, order. Bener yang saya bilang tadi, bukan semesta tidak merestui kalian karena kalian yang menginginkan. Justru semesta
punya order, punya perintah, oke? Perintah untuk kalian, ya suka nggak suka orang itu datang. Untuk yang menginginkannya, ya ini reward untuk kalian. Untuk yang masih datang nggak datang terserah dah, tetap aja ada order dari semesta gitu. So ya, ada order dari semesta untuk orang yang akan datang di kehidupan kalian dalam waktu ya 2026 dah. Sekarang timelessnya mungkin bisa lebih dari 2026, bisa tergantung ya, tergantung jalan hidup masing-masing sih, tergantung amal dan perbuatan. Oke. Apakah orang tersebut toksik? Kalau dilihat dari kartunya tidak, kalau dilihat dari kartu lainnya juga tidak. Ya bagus dong, saya jadi terharu. Cancer yang memang menunggu seseorang hadir di hidup Cancer dan mau benar-benar sayang sama Cancer, ada di sini, di bacaan ini ada. Apakah akan resonate? Saya harus bilang secara jujur, sejujur-jujurnya belum tentu resonate. Entah energi siapa yang terbaca saat ini, tentu tidak bisa semua Cancer di dunia ini akan resonate dengan bacaan ini. Sejujurnya saya harus bilang kayak gitu. Tapi ya, orangnya tidak toksik, ya orangnya baik gitu. Saya jadi ini merinding kan. Saya jadi envy sama kalian para Cancer. Tapi kan saya secara emosional Cancer, bolehlah ikut-ikutan nimbrung. Ikut-ikutan happy. Kartunya happy juga yang keluar. Ya, akan membuat kalian happy karena ini adalah kartu kebahagiaan. The Sun adalah kartu kebahagiaan. Makin sedih saya makin enggak, deng. Kenapa saya harus sedih? Harusnya saya bahagia untuk Cancer. Ya. Siapa itu? My Yellow Nuna. Ya, My Yellow Nuna. Cancer kan dia? Cancer kan kamu? Proposal. Oh my god, proposal. See? Beneran dari depan saya udah lihat bahwa Cancer akan ketemu dengan seseorang ya, kalau ini resonate ya, dan dia akan menawarkan sesuatu hal mengenai cinta sebagai proposal, penawaran yang saya yakin akan memberikan warna tersendiri di hidupnya Cancer karena dia tidak toxic, happy. Cancernya happy. Aduh, nextnya saya jadi exciting juga nih ngebacainnya. Ada King of Pentacles dalam hal keuangan, itu ciri-cirinya ya. Dalam hal keuangan dia tidak kekurangan, bukan juga dia seorang raja karena ini kartunya King of Pentacles. Ya, raja dalam arti tanda kutip juga bisa, yang jelas dia bukan orang yang akan membebani kalian secara financial. Ini posisinya tidak terbalik, tapi ini angka 5 ya, menandakan bahwa orang itu sudah selesai berperang dengan dirinya, kemudian datang kepada Cancer untuk memenangkan Cancer juga ya, karena kalau terbalik saya ngelihatnya dia kalah, atau ya di bacaan ini ya memang akan ya ada orang yang pernah menggeser Cancer, misalnya mengalahkan Cancer dalam percintaan, orang itu juga seperti itu. Tapi sekarang posisinya sih masih oke. Masih bukan berada di posisi yang kalah, bahkan sudah memenangkan peperangan dengan dirinya sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Begitu juga si Cancernya, prosperity, emang setidaknya orangnya punya pekerjaan layak lah ya, dan pendapatan layak, bukan yang kaya banget tapi ya bertanggung jawab dengan pekerjaannya, kan itu yang penting ya Cancer. Knight of Pentacles-nya di sini juga bilang hal yang sama, bahwa orang tersebut bukan orang yang males, diem-diem aja. Oke, so ciri-cirinya kalau seperti ini dan kalian
ketemu dengan orang itu tapi ciri-cirinya nggak seperti ini, ya jangan, bukan itu berarti. Ciri-cirinya seperti itu, orangnya nggak males, orangnya itu gigih untuk hal karir, keuangan, dan bisnis, dan juga mempertahankan dan memperjuangkan kalian. Oke, so memang agak rumit hidupnya secara keluarganya, relasi dengan orang-orang sekitar. Oke, so itu ciri-cirinya untuk Cancer ya. Dan akhirnya merubah dirinya. Aduh, ini kok spesifik banget ya Cancer ya. Saya envy beneran nih. Saya envy beneran. Anyway, lanjut. Knight of Wands. Orangnya kembali dari masa lalu yang mungkin agak sedikit mengkhawatirkan untuk dirinya atau menyakitkan, atau mungkin kemarin pernah dikalahkan seperti yang saya bilang di kartu sebelumnya dalam hal percintaan, tapi dia kembali lagi kepada dirinya dan kemudian datang kepada Cancer bukan sebagai pribadi yang lama, karena ada perubahan ya di hidupnya ya. Tuh, look, nih change perubahan, dan datang kepada Cancer untuk menawarkan sesuatu yang cukup solid gitu ya. Oke. Apakah dia udah pernah dikenal oleh Cancer? Iya, dia bukan orang baru dah. Dia bukan orang baru ya. Cancer pernah mengenal dia, tapi mungkin waktu itu hanya selintas aja kenalnya. Ingat, jangan di sosial media ya, ini kenalnya harus di dunia nyata. Ini kalau sosial media tricky banget, soalnya kita nggak bisa tahu tuh orang beneran atau enggak gitu kan. Ntar banyak scam lagi. Nah, ini kartu yang selanjutnya, Justice. Orangnya juga memang adil di kehidupannya, cukup adil di kehidupannya. Ingat, adil bukan berarti oh adil mbak, istri 1, 2, 3 dia adil. Enggak gitu, tolong. Nih saya spesifik ngomong buat cewek ya, enggak gitu, tolong. Kalau dia adil, dia cuma punya cukup 1, itu dia adil. Oke, karena nggak ada manusia yang adil. Nabi mungkin adil ya, Nabi adil lah, bukannya mungkin ya, Nabi adil karena dia Nabi misalnya gitu ya. Tapi manusia, siapa yang mau adil? Tapi yang jelas orang itu yang sekarang kita lagi bicarain ini adil ya, dengan dirinya dan dengan si Cancernya. That's good. Berapa kali saya harus bilang saya envy? Nggak usah ya, ini baperan amat nih pembaca tarot. Selanjutnya ada apa nih? Possibility, 7 of Cups. Oke, ciri-cirinya lagi. Orang itu sebenarnya banyak pilihan. Dia bisa memilih siapa aja, bukan Cancer. Bisa milih A, B, C, D. Banyak pilihan. Karena memang dia cukup berkualitas gitu. Tapi dia memilih Cancer. Dia memilih Cancer. Dan itu akan membawa prosperity tentu saja, dan jalan baru untuk Cancer mengetahui bahwa ya Cancer juga dalam hal percintaan bisa sukses gitu, karena dia didukung juga oleh semesta, dan orangnya memang adil tadi ya, adil, baik, punya pekerjaan yang baik juga, dan nyata ya, ingat nyata, jangan tergoda sama yang di sosial media, takutnya scam, takutnya cuma orang yang ingin memanfaatkan Cancer ya. Ini nyata ya, kalian udah kenal secara nyata, dunia nyata. Udah jangan berkutat di HP melulu. Jangan, kok jangan sih, saya siapa ibu kalian? Bilang jangan. Tapi saya cuma mengingatkan aja ya. Terjebak di dunia maya sehingga realitanya nggak kelihatan gitu ya. Loh, kan saya bilang tadi apa? Didukung oleh semesta. Orangnya didukung oleh semesta ya. Ciri-cirinya seperti itu, dan memberikan hal baru di dalam dunia kalian secara love, secara percintaan. That's really good. Sadness, oke. Kok sadness Mbak Lucy ujung-ujungnya? Ya ini kesedihannya bisa ada di dia, makanya dia menginginkan hubungan yang lebih solid, karena mungkin di masa lalu ya dia punya kesedihan tersendiri, atau si Cancernya sendiri punya kesedihan ya kan. Di dunia nyata beberapa Cancer yang saya kenal memang sedih karena misalnya hubungannya berakhir tidak seperti yang dia inginkan dan lain sebagainya gitu.
Kesedihannya tetap ada, tapi jangan khawatir karena itu dari pertama udah dibilang bahwa semesta mendukung, memberikan jalan ini sebagai hal baru kepada orang tersebut. Walaupun orangnya bukan baru, orangnya udah pernah kalian kenal. Ingat, jangan ini jadi jebakan ya buat Cancer ya. Oh, orang yang udah saya kenal itu. Ya kali ini resonate sama kalian. Saya harus jujur, bisa aja ini tidak resonate ya. Bisa jadi resonate ketika itu benar-benar personal reading. Jadi orang yang personal reading biasanya datang bolak-balik ke saya. Yang udah berapa tahun lalu aja balik lagi gitu karena merasa bersama saya resonate ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, astungkare ya. Tapi ini saya ngomong secara global, secara general ya, dan saya ingin kalian cukup wise, cukup bijaksana untuk menyangkapinya. Sebelum kita ke kartu terakhir kalian para Cancer. Bye-bye. Six of Pentacles yang terbalik. Ini berarti kalian tidak akan memberi terlalu banyak kepada orang tersebut ya, sementara timbal baliknya nggak ada gitu. Ciri-cirinya nih kayak gini. Ketika kalau di depan dalam 3 bulan di depan yang banyak memberi adalah kalian, nah itu bukan orangnya, itu udah ciri-ciri toksik gitu ya, dalam 3 bulan di depan. Atau 3 bulan di depan love bombing tapi habis itu rese, ya itu juga bukan berarti ya kan. Ciri-cirinya adalah kalian tidak perlu terlalu banyak memberi bukti dan lain sebagainya karena orang itu nyata dan ada ya, nyata, ada, dan baik dan direstui oleh semesta. Ada dualisme juga di sini di crossroad, di Two of Swords, karena memang akan mendatangkan kebimbangan tentu saja untuk Cancer. Bimbang, beneran gak yang ini? Beneran gak Mbak Lucy meneketehe? Mana aku tahu ya, karena kan ini cuma satu arah nih. Kalian lihat saya tidak bisa lihat kalian. Oke, so anyway, akan mendatangkan kebimbangan, tapi saya yakin kalian bisa memilih yang terbaik. Coba ini kartu terakhirnya. Dia akan mendatangkan perubahan besar di dalam kehidupannya Cancer. Ada The Tower. Mungkin perubahannya tidak kalian sukai karena kalian mikir nggak mau, ini udah nyaman nih kayak gini gitu. Tapi memang diharuskan untuk adanya perubahan besar tersebut ya, mau tidak mau, tapi ini untuk kebaikan sayang. So ini untuk kebaikan. Kalau memang ternyata ini resonate untuk kalian, syukur saya benar-benar ikut happy ya untuk apapun yang akan terjadi di kehidupan personal di kehidupan personal atau percintaan kalian para Cancer ya. Saya selalu kan mendoakan yang terbaik untuk kalian ya. Oke, sekarang tanyakan satu hal tentang percintaan, satu hal aja. Saya bisa jawab dengan yes or no aja ya. Yes or no aja, nggak ada penjelasan. Yang penjelasan tadi kan udah saya sebutin segitu banyak. Oke? No. Jawabannya no. Nggak tahu pertanyaan kalian apa, tapi ini jawabannya no. Oke? So, sebagai penutup, pesan dari Angel's Guide to Oracle Card untuk kalian tuh udah jatuh satu, itu yang akan saya baca. Rise your vibration. Ini penting sayang, penting. Naikkan dulu vibrasi yang apa bilangnya, vibrasi yang tinggi, meninggikan vibrasi positif kalian, baru kalian bisa menarik orang seperti yang saya sebutkan tadi ke dalam kehidupan kalian. Emang bisa begitu Mbak Lucy, namanya juga takdir ya. Kalau kalian vibrasinya rendah, kalau kalian tidak positif, emang ada yang akhirnya menemukan kalian dan menyadari bahwa oh, ini orang yang saya mau nih, ini orang yang akan saya kasih proposal nih, ini kayak gitu. Nah itu kan kalau kalian mungkin bilangin, ya itu kan kalau cewek nunggu. Nggak juga sih, cewek juga bisa loh yang menemukan. Tapi kan harus match, itu orang juga merasa menemukan kalian atau enggak gitu kan. Kalau yang cowok kan yang datang biasanya begitu, ya kan? Tapi dengan pesan ini, raise your vibration, ini berarti ketika kalian menaikkan apa tadi, vibrasi yang positif di dalam hidup kalian,
itu juga akan menarik hal-hal positif ke dalam kehidupan kalian, termasuk percintaan yang saya tadi bacain dengan ciri-cirinya yang bagus, yang bikin saya bolak-balik bilang saya envy. Anyway, Busway, my dear Cancer, sekian bacaannya ya. Kapan lagi saya bacain untuk kalian? Let's see, lihat aja nanti, siapa tahu minggu depan jadwal saya tidak seberat di minggu ini. Minggu ini termasuk yang berat sebenarnya, jadi saya bisa membuat beberapa bacaan aja tapi tidak bisa banyak. Oke, tetap semangat my dear Cancer, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye bye.